alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh orang tua jamaah Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Kanda Haji Muhammad Sawan, akhina Ustaz Mahfud Ta'ban, Kanda Haji Aziz Muslim, dan semua jamaah, mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur. Mari kita mulai pengajian kita dengan bacaan surat Al-Fatihah. Untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, wabil khusus untuk Kong Haji Tahir bin Haji Rimin, Haji Siti binti Mahmud, Bang Haji Rasul bin Haji Muhammad Nur, Haji Abdul Hafid bin Kong Haji Tahir, dan semua keluarga besar kita jamaah Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ru'i jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ru'i sultanil awliya Syekh Muhammadin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila ru'i ulama'il mutaakhirin khususan ila ru'i Kanjeng Sunan Gunung Jati, summa ila musannifi hadzal kitab wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawara yahahum wa ja'alil jannata masahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim, summa ila ruhi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila ruhi amin bin lisman summa ila ruhi Bapak Haji Jailani bin Haji Muhammad, summa ila ruhi Haji Muhammad, summa ila ruhi Haji Siti bin, summa ila ruhi Haji Muhammad Rasul, summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah. Ghafarallahu dzunubakum wa nawwara dara'ihum wa ja'alil jannata maswaakum. Wa nas'aluka ya Allah bi barakati suratil Fatihah isriha isfi maradu Abdul Razak bin Haji Muhammad Nur, washfi maradu Suhaimi. Allahumma shfi maradahuma ya Allah shifaan ajilan shifaan ta'amman shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum kita baca Aqidatul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan rezeki bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Fa
وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi pas ini 40 kurang satu orang. Kalau 40 kan satu orang wali. Iya, ini kurang satu orang. Ntar ada yang datang lagi kali, jadi pas banget. Yang datang berarti wali, ngepasin 40. 39 orang sama saya. Ntar Bang Haji Rasul yang datang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian fikih kitab Fathul Qarib. Pada pekan kemarin kita membahas tentang buhot atau pemberontak. Ya, betul ya. Sekarang lanjutannya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun fi ahkamir riddati, menerangkan tentang hukum-hukum riddah. Apa itu riddah? Murtad. Na'udzubillah min dzalik. Wajiyah murtad itu afhasyu anwa'il kufri, adalah bentuk kekafiran yang paling buruk. Bentuk kekafiran yang paling jelek. Kalau orang kafir dari kecil sih emang bapaknya kafir, emaknya kafir, maka kemudian anaknya ngikutin bapak sama emak. Pendidikannya pendidikan kafir. Kalau gedenya dia dapat hidayah masuk Islam seperti Deddy Corbuzier itu luar biasa itu. Itu betul-betul anugerah dari Allah. Walaupun orang tuanya tidak ada yang muslim. Lah kalau murtad, terlahir Islam, bapak emaknya Islam, kecilnya ngaji, bercandanya di musola, kalau Ramadan masih kecil ngikut puasa, ngaji bererot sama teman-teman, taraweh ngikut bererot sama teman-teman, lebaran ngikut, Idul Fitri, Idul Adha ikut. Terus gara-gara kepincut sama wadonnya kafir, supaya dia bisa nikah sama wadon itu, akhirnya dia masuk agamanya wadon, agama kafir. Dan ini kan jelek banget. Makanya dalam kitab fikih, wa hiya afhasyu anwa'il kufri,
riddah ataupun murtad itu sejelek-jeleknya bentuk kekafiran yang paling buruk. Wa maknanya riddah, makna murtad adalah lughatan menurut lughat atau etimologi. Ar-ruju'u yaitu kembali anisyai'i dari sesuatu ila ghairihi kepada sesuatu yang lain. Pindah balik dari sesuatu pindah ke sesuatu yang lain. Dari Islam pindah ke kafir. Wa syar'an menurut syariat agama. Murtad itu apa? Qat'ul islami, memutus agama Islam. Biniyati kufrin, dengan niat kufur. Dia pindah agama. Niatnya memang pindah agama. Niatnya pengen jadi orang kafir. Dia pengen pindah agama dari Islam apa ke Kristen, apa ke Buddha, apa ke Hindu, apa ke Konghucu. Yang jelas pindah ke agama lain. Au qauli kufrin, atau ucapan yang menyebabkan kufur. Ucapan yang menyebabkan kafir. Apa itu ucapan yang menyebabkan kafir? Banyak. Contohnya dia bilang saya ini Tuhan yang maha kuasa. Contoh. Seperti halnya Firaun yang ngaku-ngaku ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu ucapan. Atau juga au fi'li kufrin, melakukan perbuatan yang menjadikan dia kafir. Kasujudi li sonapin, seperti halnya dia sujud li sonamin kepada berhala. Sujud yang menjadikan kafir itu sujud yang meletakkan jidat kening. Sebab kalau sujud sampai meletakkan keningnya, itu sudah dipastikan ta'abbud namanya. Ta'abbud artinya menyembah. Nah, kalau menyembah kepada selain Allah sudah pasti murtad. Itu nyatanya Nabi Adam juga sujud. Ulangi, nyatanya malaikat juga pada sujud kepada Nabi Adam. Nah, itu bukan sujud yang meletakkan keningnya di tempat sujud, tidak. Sujudnya para malaikat kepada Adam itu ta'ziman wa takriman li Adam alaihi salam, mengagungkan dan memuliakan. Dengan cara apa? Inhina itu apa? Menunduk. Itu tidak sujud namanya, tapi bentuk penghormatan. Kalau sujud yang dalam artian menyembah yang menyebabkan kafir, itu meletakkan jidatnya di tempat sujud. Nggak boleh. Dulu ada Arabi itu orang Arab dusun. Kalau kita boleh minjem istilahnya mas tukul, wong deso, kamso, kampungan tur deso. Itu tidak terdidik. Sahabat ini tidak terdidik. Bahasa kasarannya ya bodoh lah. Datang nemuin Nabi, ya Rasulullah, ada apa? Saya pengen makan korma. Ya makan korma ya gampang, tinggal metik. Ya enggak mau saya. Kalau metik doang mah siapa gak bisa. Nah, terus maunya bagaimana? Saya pengen itu pohon kormanya yang datang deketin kita, bukan kita yang deketin pohon korma. Oh, kan aneh-aneh permintaannya. Tapi diturutin ke Nabi. Ya sudahlah.
Nabi itu maha penyayang. Dipanggil pohon korma, datang mendekat. Terus sudah dekat, pohon korma itu merunduk di depan Nabi, sehingga buah korma yang sudah matang itu jadi dekat, nggak perlu naik, bisa dipetik. Ini Arabi melihat kejadian itu, dipetik Nabi, dikasih dia. Lalu Arabi ini sujudnya biwad'il jabhah, meletakkan kening, sujud di depan Nabi. Artinya dia menyembah Nabi. Terus diangkat sama Nabi. Jangan kamu sujud kepada manusia. La tasjud linnasi. Jangan kamu sujud kepada manusia. Artinya sujud menyembah. Jangan kamu menyembah manusia. Jangan kamu menyembah saya, kata Nabi. Andaikan Allah mengizinkan manusia menyembah manusia, maka akan aku perintahkan istri menyembah suaminya. Biarin wadon biar pada denger. Ini speakernya keluar nggak ini? Keluar. Apa kurang kencang kali suara saya? Kencangin lagi dikit. Iya. Jadi ada orang sujud menyembah Nabi. Arabi. Sama Nabi diangkat, jangan menyembah saya. Yang berhak disembah hanya Allah. Kalau Allah mengizinkan manusia menyembah manusia, maka akan aku perintahkan istri menyembah suaminya. Sebab surganya istri terletak di bawah telapak kaki suami. Jangan macam-macam, makanya wahai para istri. Pulang ditanya, bang, guru ngaji apaan sih? Nah, emang begitu aturannya. Aturannya emang begitu, kan kata Nabi. Jangan harap masuk surga walaupun ngajinya getol banget, sembahyangnya getol banget, tapi melaki durhaka. Jangan harap masuk surga. Tidur mantatin laki. Laki lagi makan, kentut gede banget di depan laki. Ada yang kayak gitu? Banyak. Ada pada depan gak pulas. Lakinya diomongin di depan orang. Ya Allah, laki dijelek-jelekin di depan orang. Tapi mah tidur mau, beranak mau, tapi lakinya dijelek-jelekin di depan orang. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga kagak bakalan dapet tuh. Biarin dia pada denger. Girang. Cuman kalau kita masuk surga, bini kita kagak masuk surga, kagak enak juga. Kan ada bidadari, guru, beda. Bidadari kan bukan manusia. Beda, biar cantik yang luar biasa juga lebih enak istri sendiri. Ya, makanya kalau kita masuk surga ya dimaafin aja udah, ikhlasin. Dari sekarang aja diikhlasin. Makanya bahasa Al-Quran itu wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah istrimu dengan pergaulan yang terbaik, paling baik. Kalau dia ngeselin, nyebelin, gedek banget bawaannya mau bini, sabar, tenang. Bisa jadi sabarmu itu atas keburukan sikap dan sifatnya istri menjadikan kamu diberikan kebaikan yang luar biasa banyak sama Allah. Sabar, punya istri, sabar. Nanti Allah akan memberikan kebaikan yang luar biasa. Di kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, orang paling cepat jadi wali
itu bukan karena banyak ilmunya. Orang paling cepat jadi wali bukan karena banyak ibadahnya. Tapi orang paling cepat jadi wali adalah dia yang paling sabar, punya bini yang paling ngeselin. Sabar. Ya udah sabar, jadi wali cepat, jadi walinya itu. Ada nyautin, udah biarin dah guru, saya kagak jadi wali, kagak ngapa-ngapa. Kagak jadi wali, kagak ngapa-ngapa, daripada punya bini gitu. Nah, jadi sujud kepada berhala. Kemudian wamanir tadda, barang siapa yang murtad anil islami, dari agama Islam, min rojulin, baik laki-laki, awim ro'atin, ataupun perempuan. Contohnya murtad apa? Kaman ankara wujudallahi, seperti halnya orang yang inkar adanya Allah, nggak percaya bahwa Allah itu ada. Lah, mana? Katanya Allah ada. Siapa di antara kalian yang lihat? Nggak pernah kan? Kagak. Ya berarti jangan ngomong ada. Kagak ada Allah itu. Ngarang aja. Allah nggak ada. Nah, murtad. Berarti dia mengingkari adanya Allah. Emang untuk membuktikan sesuatu harus ada. Seperti halnya kata-kata cantik. Percaya nggak kalau ada cantik? Percaya. Cuman cantik itu mana? Cantik itu apa? Coba deskripsikan cantik itu apa? Hidung. Nah, hidung masa cantik? Hidung ya hidung. Pipi. Pipi masa cantik? Ya pipi ya pipi. Terus kata cantik itu mana? Kan sesuatu yang ada, cuman nggak bisa kita lihat. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya langit, adanya bumi, adanya gunung, ada lautan, ada bintang, ada rembulan, ada matahari, ada galaksi. Itu berarti ada yang menciptakan. Nggak mungkin dong ada langit kalau kagak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Kalau langit yang diciptakan itu saja ada, maka yang menciptakan itu jelas lebih ada. Lah terus inkar, kagak percaya. Enggak, saya nggak percaya adanya Tuhan. Ya murtad. Nggak percaya adanya Tuhan. Makanya kita dari kecil diajarin sama orang tua kita, sama guru ngaji kita, wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu ayat sama basor kalam qadiran muridan aliman ayyan sami'an Allah basiran mutakalliman. Diajarin kita dari kecil, wujud Allah itu ada. Mana buktinya Allah ada? Ya itu adanya langit, adanya bumi, adanya lautan. Emang ujuk-ujuk ada? Gak mungkin, pasti ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan. Nah, kalau langit kayak gitu gede, kayak gitu luas, kayak gitu hebat, matahari kayak gitu hebat, berarti yang menciptakan jauh lebih hebat. Nah, karena jauh lebih hebat dari segalanya disebut Tuhan. Karena Tuhan maka disembah. Nah, Tuhan itu bahasa Arabnya ilahun. Ilahun ini kurang mantep, maka dibuat apa? Tafkhim, kemasukan al ilahu, kemudian digabung jadi satu allahu. Allahu kurang mantep, maka untuk bentuk pentakziman, pengagungan dibuat tafkhim Allahu gitu.
mantap, Allah ada. Sama juga orang ditanya, Timberlake enak apa kagak? Lah kagak enak, udah pernah nyobain? Lah kagak pernah. Masa mau nyobain dulu? Mau buktiin kagak enak? Jadi nggak setiap sesuatu itu harus dilihat. Nggak setiap sesuatu harus dilihat. Yang penting percaya aja. Percaya. Kalau nggak percaya adanya Allah, murtad. Kamu dari siapa? Dari bapak saya. Bapakmu dari kakek saya. Kakekmu dari engkongnya. Terus puncaknya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam dari siapa? Tuh, kan gitu. Kagak mungkin Nabi Adam ujuk-ujuk datang sendiri. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Berarti ada yang menciptakan. Yang menciptakan Nabi Adam Allah. Gitu. Banyak banget ya. Banyak banget. Banyak banget. Kadzdzaba rasulan min rasulillahi, atau dia mendustakan satu rasul dari rasul-rasulnya Allah. Rasul itu orang yang mendapatkan wahyu, laki-laki, harus laki-laki, nggak ada rasul perempuan. Orang yang mendapatkan wahyu kemudian disampaikan kepada umatnya, itu namanya rasul. Jumlah rasul secara keseluruhan, ingat-ingat, jumlahnya ada 315 rasul. Kalau nabi, orang laki-laki, nggak ada nabi perempuan yang mendapatkan wahyu tetapi tidak diharuskan tabligh, menyampaikan kepada umat. Jadi wahyunya itu khusus untuk dirinya saja, itu namanya nabi. Jumlah nabi jauh lebih banyak daripada rasul. Kalau rasul ada 315, jumlah nabi ada 124.000 nabi. 124.000. Dari 124.000 dan 315 diperes. Yang wajib diketahui ada 25. Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullun mutaba, dan seterusnya. Ada 25. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ishak, Ibrahim, Lut, terus sampai Nabi Muhammad ada 25. Itu kita wajib hafal, minimal tahu. Wajib hafal, minimal tahu. Coba jawab biar nggak dosa. Adam Nabi apa bukan? Ibrahim, Yusuf, Ismail, David, bukan. Yunus, Zakaria, Yahya, Soleh, Shuaib, Musa, terus Zulkifli, ada Zulkifli, Nabi Zulkifli. Ragu. Nggak ada. Lagi. Yunus, Yusuf, Sulaiman, Jibril. Bukan Jibril. Lagi. Yang 25, bukan di luar 25. Lagi. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi jelas Nabi kita. Ibrahim, Nabi Ishak, Ismail, Nabi Mikail, bukan. Malaikat. Ada 25. Ilyasa, Nabi. Ridwan, bukan. Penjaga apa Ridwan?
penjaga surga. Itu makhluk yang kagak pernah cemberut. Ridwan kagak pernah cemberut sama sekali, isinya senyum manis terus. Orang jaga surga. Kebalikannya Malik, makhluk yang kagak pernah senyum, bawaannya berangas banget. Makanya kalau orang pondok ada yang bawaannya berangas, panggil aja Malik. Penjaga apa? Penjaga neraka. Malik itu seumur-umur dari sejak diciptakan sampai hari kiamat senyum cuma sekali. Sekali doang. Ketika ketemu Nabi. Jadi dibawa sama Jibril. Nabi kita pengen masuk ke dalam neraka, pengen ngelihat di neraka ada apa. Itu Malik kagak senyum. Angker, ditegur sama Jibril. "Weh, kagak tahu ini siapa? Cemberut gua, ayo senyum." Gitu. "Ayo senyum. Senyum. Kagak tahu ini kekasih Allah kok kagak mau senyum." Senyum dia. Cuman kita kagak tahu senyumnya kayak apa itu. Senyum. Sekali doang udah itu. Ketemu Nabi senyum. Setelah itu enggak pernah senyum lagi. Raja kejam juga ya. Raja kejam, penjaga neraka. Kalau kagak kejam, kalau kagak tega, kagak ada yang masuk neraka. Mentarik aja tuh. Dia enggak ada nafsu. Enggak ada nafsu. Artinya ketika menyiksa orang di dalam neraka memang murni karena perintah Allah, bukan karena nafsunya dia. Kalau nafsu kan ada yang digedegin, ada yang disenengin, itu namanya nafsu. Ini cakep ini, sayang kalau disiksa. Jangan ya itu nafsu namanya. Atau wah ini udah jelek bader, wah bagian buat ini, gue injek sekali, kagak sesuai dengan apa perilaku. Biar Inul juga di jalan juga. Al-kadzdzaba rasulan min rasulillah, mendustakan seorang rasul dari rasul-rasulnya Allah. Ibrahim nabi, tapi kalau Ishak mah bukan. Nah, itu namanya mendustakan, murtad. Nauzubillah. Aw halala muharraman bil ijma'i. Termasuk juga murtad adalah menghalalkan sesuatu yang nyata-nyata haram. Sepakat seluruh ulama itu haram. Kazina, contohnya kayak zina. Semua ulama bersepakat bahwa zina itu haram. Dan terus dia meyakini nggak ada itu. Siapa bilang zina haram? Nggak, zina nggak haram. Boleh. Mau perkara enak kok dilarang-larang. Misalnya gitu. Murtad menghalalkan sesuatu yang haram. Wa syurbil khamri, dan menghalalkan minuman keras. Gak apa-apa, minum boleh, halal. Siapa yang larang? Boleh, halal. Murtad menghalalkan sesuatu yang haram. Tapi kalau haramnya tidak sepakat ulama, apalagi nggak ada dalilnya, syurbul khamri jelas di Al-Quran ada, zina ada. Apa dalilnya tentang zina itu? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kalau khamr, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat Al-Qur'an itu. Jelas sekali di Al-Qur'an ada. Jadi udah nyata bahwa zina dan minum arak adalah haram. Lah kok dihalal-halalkan? Jelas mutlak itu murtad. Tapi kalau keharaman yang nggak jelas, masih terjadi perdebatan sono sini, enggak murtad. Contoh kepiting. Pernah makan kepiting kan? Waduh, banyak sekali yang mengatakan halal. Banyak yang mengatakan halal. Mau cari di Quran dari juz 1 sampai juz 30 kagak bakalan ada pembahasan kepiting, nggak ada. Kita cari hadis nabinya juga sulit ditemukan, nggak ada. Karena kepiting itu bahasa Arabnya sulit. Ada yang mengartikan yuyu, ada yang mengartikan rajungan. Tapi kalau yuyu, kenapa kita semua sepakat itu haram? Nggak ada yang ribut. Apa sebabnya? Bukan. Karena yuyu kecil, dimakan juga kagak enak. Jadi kita sepakat.
Yuk, haram. Ya udahlah, taruhnya dimakan juga kecil. Kenyang kagak nyari. Iya kan? Tapi kalau kepiting, gede, sedep, manis, katanya. Gitu. Dan terus diharamkan, kok sayang ya? Udah boleh aja, boleh. Boleh aja. Sama juga ada ayam. Kita punya ayam. Pitik ayam pitik baru netas, kelindes motor mati, ngenes apa kagak? Ngenes sedikit doang. Terus kita mau sembelih, apa kita buang? Buang. Ketika kita buang, kagak tapi ngenes. Kenapa kagak dimakan aja? Haram, matinya kelindes. Gocek banget jawabnya. Coba kalau ayam jago, habis ditawar orang 3,5, gede banget. Kelindes udah kelepak. Buru-buru diapain? Dipotong. Padahal pitik juga kelepak kagak dipotong. Lagi pitik kelepak dipotong apa kagak? Kagak diliatin. Ya mati. Terus diapain? Buang. Coba kalau ayam gede, kelepak. Ambil pisau buru-buru. Padahal menurut Imam Syafi'i, sembelihan yang halal itu sembelihan yang menyebabkan dia mati. Artinya ada hayatan mustaqirrah, matinya sebab dipotong. Lah kalau dia kelindes kelepak, kagak dipotong juga bakalan mati. Itu namanya tidak hayatan mustaqirrah, tetap haram menurut Imam Syafi'i. Ayam kelindes mobil, kelepak, kagak dipotong juga pasti mati. Cuman karena gede tetap aja kita potong. Sayang, ya kan? Terus bagaimana kalau begitu guru? Ya udah makan. Mudah-mudahan diampuni sama Allah. Udah gitu. Ya kan? Allah Maha Pengampun. Yang dimakan juga apa? Ayam kan, bukan babi kan? Ya kalau babi ya jelas. Kalau kita menghalalkan babi berarti murtad. Dan ini kan ayam. Tapi kan itu tidak ada hayatan mustaqir. Kagak mau udah bakal saya. Gitu aja repot. Kata Imam Syafi'i tidak boleh, kata imam yang lain boleh. Kata Imam Maliki boleh, nggak apa-apa. Ayam udah kelepak udah mau mati, potong Imam Maliki boleh, halal. Yang penting apa? Ayam. Yang penting ayam. Nah kalau kodok mau dipotong apa tetapnya haram. Karena dasarnya ayam itu halal. Dasarnya ayam halal. Dan di saat dipotong emang masih hidup. Emang masih hidup. Kecuali ayam udah mati dipotong, nah itu kurang kerjaan namanya. Ayam udah mati maka dipotong. Kurang kerjaan. Paham ya? Nah kalau ada yang menghalalkan itu, kepiting halal, ya kagak murtad, nggak apa-apa. Kiai juga banyak aja makan kepiting. Apa sebabnya? Tidak ada dalil dalam Al-Quran yang jelas mengharamkan kepiting. Tidak ada dalil dalam hadis Nabi yang jelas mengharamkan kepiting. Ini kan hasil ijtihad ulama. Ulama satu mengatakan halal, ulama satu mengatakan haram. Artinya ada perbedaan. Ya sudahlah, makan aja. Yang penting jangan kepiting hijau. Kalau kepiting hijau jelas haramnya. Apa sebabnya? Masih mentah kalau hijau. Kepiting kalau udah matang merah, kalau masih hijau mentah lah gragotin kalau doyan. Udah pada melongo. Waduh, semua kepiting juga hijau ya. Lah ya gragotin kalau doyan. Buru-buru digragot, dicapit duluan bibirnya. Haram, orang masih mentah dimakan. Tuh, jelas ya. Mengharamkan sesuatu yang, menghalalkan sesuatu yang haram. Atau sebaiknya awarrama halalan bil ijma'i, mengharamkan sesuatu yang halal, udah jelas halal. Contohnya apa? Kan nikah itu halal, terus diharamkan, murtad. Wal bai'i, dan juga jual beli jelas halal, terus diharamkan, itu murtad. Jadi murtad itu ada kalanya ucapan, ada kalanya perbuatan, ada kalanya i'tiqad, meyakini dalam hati ada Tuhan selain Allah.
dan dia niat keluar dari Islam. Terus kemudian mendustakan Rasul, dibilang Nabi Ibrahim bukan Rasul, bukan Nabi, murtad. Atau menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Kalau terjadi kayak gitu, ustutiba, suruh taubat, ujuban, wajib hukumnya. Fil hari seketika, taubat kamu seketika, wajib kamu. Cara taubatnya apa? Disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi disuruh taubat, batasannya 3 hari. Ustutiba salasan, 3 hari. Kamu batasan dari mulai murtad ini ya, kamu bilang bahwa babi itu halal, murtad kamu. Ayo kita kasih batas waktu 3 hari. Kamu harus taubat. Caranya taubat bagaimana? Fa in tabah bi'audihi ilal islami bi ayyukir rabbi syahadataini ala tartibi bi ayyumina billahi awalan summa bi rasulihi, yaitu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi, dikasih batas 3 hari. Ayo kamu taubat, caranya syahadat lagi karena kamu bilang babi itu halal. Ayo taubat, kita kasih batas waktu 3 hari. Kemarin hari Jumat, alhamdulillah, Jumat kemarin di Masjid Al-Insanul Kamil Titian Indah itu ada yang masuk Islam. Saya yang bimbing mengucapkan 2 kalimat syahadatnya. Namanya Pak Stanley Pai. Stanley Pai, kelahiran Manado, tapi lama di Amerika. Lamanya di Amerika. Sehingga dia bahasa Indonesia enggak tapi lancar, bahasa Inggris yang lancar. Untung ketemu saya. Walaupun dia ngomong Inggris juga, alhamdulillah saya bingung. Jadi ketemu 2 orang, yang satu bahasa Inggrisnya lancar, yang satu bahasa Indonesianya yang lancar. Nah, dua-duanya bingung jadinya. Yang penting dia ngucapin 2 kalimat syahadat. Udah ngucapin 2 kalimat syahadat. Udah. Ada videonya juga. Terus saya kasih nama Islam. Stanley Pai biarin lah, nggak usah dihapus. Tapi kamu saya kasih nama Islam. Nama Islamnya saya kasih nama Abdullah. Abdullah, senang buat dia. My name is Abdullah. Yes, your name Abdullah. Abdullah. Terus KTP-nya suruh ganti. Agamanya jangan Kristen lagi, harus Islamnya. Ya. Islam. Kalau gitu ada kita bikin surat pernyataan enggak? Ada. Nah, kita bikin piagam atau pernyataan ditandatanganin, saya tanda tangan. Ketua DKM tanda tangan sebagai saksi bahwa dia telah resmi masuk Islam, ada buktinya dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Itu alhamdulillah. Dan saya tahadus bin nikmah ini, maaf, yang syahadat di depan saya udah banyak. Ada banyak. Dulu di rumah pernah datang aja ke rumah Bapak Haji Thayyib saksinya. Kalau nggak percaya tanya aja orang. Ya, tapi yang betul beliau saksinya. Banyak udah banyak. Lebih dari 10 orang kita udah membimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lebih 10 orang lebih. Bahkan udah ada yang pergi haji malah. Keren. Titik. Jadi suruh tobat, yaitu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang murtad itu sesuatu yang dia tinggal saat dia murtad wajib dibayar. Wajib dibayar. Tapi kalau orang kafir dari kecil enggak wajib. Selesai. Habis, sudah dosanya habis. Seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Beda sama orang murtad. Dari kecil Islam. Begitu kawin, pindah agama, kan murtad. 15 tahun dia pindah agama. Kafir dia 15 tahun. Berarti 15 kali kagak puasa Ramadan. 15 tahun kagak apa? Sholat. Balik lagi masuk Islam. Itu yang 15 tahun dia murtad, wajib diganti.
wajib diganti. Wajib diganti yang 15 tahun dia murtad. Puasa berarti 15 bulan, kan Ramadan 1 bulan. Kemudian sembahyang 15 tahun. Tinggal 5 dikali 15 tahun. Kodok terus. Wajib diganti semua. Zakat kalau dia wajib zakat, semuanya wajib dikeluarkan juga. Hal-hal yang berkaitan dengan Islam selama dia murtad wajib ditunaikan. Wajib. Tuh. Wa illam yatub al murtaddu qutilah. Kalau ini orang yang murtad, yang keluar dari Islam, kagak mau balik Islam, tetap dia pendiriannya kepada kemurtadannya. Ayo kamu taubat. Ayo taubat. Caranya kamu ngucapin 2 kalimat syahadat. Dikasih berapa waktu batasnya? 3 hari. Begitu udah nyampe 3 hari, masih tetap kagak mau. Tetap dalam kemurtadannya, qutilah. Arti qutilah itu diperangin. Arti diperangin, dibunuh. Ini hukum Islam, dibunuh. Ai qatalahu al-imamu, yang berhak membunuh, yang memerangi adalah imam. Imam itu ya pemerintah. Presiden, instruksi dari imam. Nah, bagaimana cara memeranginya? Bagaimana cara membunuhnya? In kana urran, apabila dia orang merdeka. Merdeka artinya bukan budak. Bidor bi'unulkihi, dengan cara dipenggal lehernya. Tuh. Tebas lehernya, dipenggal. La bi'i'rakin, tidak dengan cara dibakar. Wa nahwihi, dan juga tidak cara lainnya dibakarnya, ditenggelamin, enggak boleh. Dibakar tidak boleh. Beruntung kita jadi orang Islam. Kita mati kagak dibakar, ya kan? Nah, kita nggak nyebut agama lain lah. Tapi kan ada yang ketika mati dibakar. Kita dikubur secara baik. Lah orang murtad aja kagak boleh diapain? Dibakar. Tapi cara menghukumnya, membunuhnya adalah dengan cara dipenggal lehernya. Titik. Selesai. Terus apa? Sebentar. Summa zakara al-musannifu mal ghusli wa ghairihi fi qawlihi walam yuksal walam yusalli alaihi walam yudfan fi maqabiril muslimina. Itu kan tadi dia murtad. Disuruh taubat, disuruh balik ke Islam, kagak mau. Penggal apanya? Lehernya. Terus buntung lehernya. Kan mati dia. Nah, kalau sudah mati, walam yuksal, kagak usah dimandiin. Walam yudfan, tidak boleh dikuburin fi maqabiril muslimina, di kuburan orang Islam. Walam yusalli alaihi, dan tidak boleh disolatin. Kalau dimandiin, mandiin silakan, kagak, udah ada kagak perlu. Makanya bahasa saya nggak perlu dimandiin. Nggak perlu dimandiin, tidak boleh disolatin, dan tidak boleh dikuburin di kuburan Islam. Karena statusnya dia apa? Kafir, murtad. Paham ya? Jelas ya? Makanya yang disebut murtad itu adalah sejelek-jelek bentuk kekafiran. Gimana Ustaz? Pertanyaan saya di luar tema kita yang disampaikan bagi ini. Ada orang hamil muda itu adalah 13-14 bulan atau hamil tua, lalu dia meninggal. Apakah bayi itu harus dikeluarkan? Gitu. Karena ini pernah terjadi. Timbul perdebatan yang begitu hebat. Ya, akhirnya dia si A harus dikeluarkan bayinya. Si D, nggak perlu. Saya mohon penjelasan dengan Pak Kiai ini yang sejelas dengan secara hukum. Betul ada dalilnya. Terima kasih Bu Dedi. Dibuktikan dulu bayinya masih hidup apa tidak. Dibuktikan dulu bayinya masih hidup apa tidak. Kalau bayinya masih hidup, jangankan jenazahnya masih ada, jenazah udah dikuburin, udah dipendem, udah dikuburin. Terus kata dokter spesialis kandungan, itu bayinya bagaimana? Udah diperiksa belum? Belum dok, langsung kuburin. Wah, itu bayinya ada kemungkinan masih hidup. Kuburannya wajib digali.
terus dioperasi, dikeluarkan bayinya. Karena bayinya masih hidup. Tapi kalau sudah dipastikan ibunya mati dan bayinya mati, udah dipastikan, diperiksa sekarang kan ada banyak alat itu. Ada USG, ada macam-macam lah. Itu sudah dipastikan oleh dokter yang ahli, dokter spesialis kandungan, bahwa bayi di dalam kandungannya sudah mati, ya sudah dikuburkan bareng sama ibunya. Tidak boleh perutnya dibelek, nggak boleh, karena bayinya sudah mati. Jadi biarin nanti dikuburkan bareng sama ibunya. Ntar serem itu beranak dalam kuburan. Itu lain lagi, itu film bioskop. Beranak dalam kuburan. Jadi serem ya. Paham ya? Gini maksudnya ya, ini biar lagi. Karena itu belum sempat diperiksa medis. Nah makanya Ustadz Mahfud dari awal udah saya bilang dipastikan dulu. Kalau kita bicara sesuatu yang tidak tahu nggak bisa dihukumi. Ini kan belum diperiksa medis. Periksa dulu. Dari awal udah kita bilang dipastikan dulu. Harus diperiksa sama medis. Caranya bagaimana? Bongkar kuburannya. Kan udah tadi kan begitu kan? Kuburannya bongkar. Kalau ternyata udah diperiksa sama medis, ini bayinya sudah dipastikan apa? Mati. Ya maka udah nggak usah dibelek ibunya. Tapi kalau memang diperiksa ini ada kemungkinan masih hidup, maka wajib dibelek perutnya, dikeluarin bayinya untuk diselamatkan. Emang kurang danda apa? Kurang danda. Tapi begini maksudnya ya, pernah terjadi di kondisinya ya. Karena itu belum terasa medis, jadi yang debat-debat itu sampai begitu. Dia kan belum sempat periksa ke medis. Dia udah memutuskan, udah nggak apa-apa. Iya, makanya kan ini Ustadz Mahfud kan nanya saya, udah saya jawab, ya udah nggak usah dengerin yang debat-debat itu. Sekarang jawabannya udah jelas. Ya, nggak usah dengerin yang debat-debat kayak gitu. Sekarang kan tujuannya bertanya agar mendapatkan jawaban. Jawabannya udah jelas. Kalau yang sudah terjadi, apalagi udah tahunan, udah apa, udah jangan dipikir lagi. Umpama nanti di Pondok Ungu, mudah-mudahan nggak ada ya. Umpama terjadi ada orang hamil meninggal, langkah pertama yang harus dilakukan apa? Periksa dulu itu bayinya masih hidup apa kagak. Oke, jelas? Kalau bayinya masih hidup, dioperasi sesar. Kalau bayinya sudah mati, ya jangan dioperasi sesar, tapi langsung dikuburin bareng sama ibunya. Kalau belum bentuk bayi, baru 3 bulan kan belum bentuk bayi, kagak usah dibelek, mau ngapain? Emang baru 3 bulan? Ya, kalau baru 3 bulan itu belum bentuk bayi. Baru 4 bulan juga saya rasa belum. Baru ditiupkan roh tapi belum bentuk bayi sempurna. Gitu ya, paham ya? Nah, kalau sudah usia 6 bulan tuh boleh. Kalau udah usia 6 bulan itu udah jadi bayi sempurna. Mati. Langkah pertama, periksa. Bayinya masih hidup apa tidak. Kalau masih hidup, belek. Kalau udah mati, ya udah kuburin bareng sama ibunya. Nanti dia beranak dalam kubur. Lebaget. Film itu mohon film beranak dalam kubur. Biasanya kalau beranak dalam kubur itu gentayangan jadi apa? Kuntilanak. Ya, itu gue didatengin ya. Silakan. Ini yang murtad. Kalau seandainya dia kan pada dasarnya orang muslim, terus masuk agama lain, dikarenakan dari suami, dari suami. Dan setelah suaminya meninggal, kemurtadan masih ada. Nah, secara apakah kalau dia masuk Islam lagi, apakah perlu saksi atau gimana kan? Ya, sebetulnya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tidak perlu saksi, nggak perlu, nggak seperti nikah kan harus ada saksinya, ya toh. Kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang penting dia mengucapkan, ada lafal yang diucapkan, apalagi mengucapkannya di depan orang, itu orang itu udah termasuk saksi. Kayak kemarin itu Pak Stanley Pai itu ngucapinnya kan di depan saya, karena dia kagak bisa saya bimbing.
Nah kalau dia kan nggak perlu dibimbing lagi, karena emang udah pernah apa? Udah pernah Islam. Langsung dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Statusnya Islam lagi. Cuma yang lama dia kafir itu wajib diganti, wajib dikodo. Karena dia kafirnya tidak dari bayi, nggak dari kecil. Gitu ya Pak, paham ya? Dengan sendirinya bisa. Oh, dengan sendirinya bisa. Dengan sendirinya bisa. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sendirinya bisa. Tanpa saksi nggak apa-apa. Paham ya? Nggak disyaratkan harus adanya saksi. Bapak mau tanya? Saya mau tanya mana masalah syahadatain. Tadi ada orang ya asyhadu alla ilaha illallah. Ini ada kadang-kadang azan lam pertama pendek, lam kedua dipanjangin asyhadu alla ilaha illallah. Salah. Ini salah. Gimana nih Ini salah, itu harus dibenarkan. Harus dibenarkan. Enggak boleh. Itu pun tajud ya. Karena kalau la-nya itu dipendekin itu bukan jadi lal, bukan jadi lalatili nafil jinsi. Jadi lamnya itu lam taukid. Enggak boleh. Jadi harus dipanjangin asyhadu alla ilaha, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Nah kalau dipendekin asyhadu alla ilaha illallah, itu artinya bukan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan. Artinya kacau nanti. Itu syahadatnya. Nah iya. Jadi ada Tuhan selain Allah kalau begitu. Nah itu nanti menjurus kepada ketidakbenaran. benar ini. Kan kadang-kadang karena nggak tahu, karena nggak ngerti. Yang ngerti kayak Ustadz Mahfud, Bapak ya dibilangin. Lamnya panjang itu asyhadu alla ilaha illallah. Kalau santri-santri tasydidnya kurang aja juga nggak boleh. Asyhadu anna muhammadar rasulullah nggak boleh. Asyhadu anna muhammad. Nah itu namanya ditasydid, didengung. Nggak boleh. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang nggak ada tasydid itu nggak boleh. Harus asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu harus jelas. Gitu ya. Sama itu lagi yang qad qamatis shalah itu. Itu cepetan itu. Saking kecepatannya qad qamatis shalah itu kodok mati di sawah. Qad qamatis shalah tu qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah tu qad qamatis. Ya salah. Qol itu artinya ucapan. Itu kan dari kata-kata qomat. Qad qomat. Qomat itu artinya berdiri. Sungguh sholat akan segera didirikan. Nah kalau qad qol artinya sedikit. Atau qol panjang artinya bicara. Ya nggak nyambung. Kalau kita mau sholat kok. Paham ya? Jelas ya? Dah mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.